Di depan kami ini sahabat terlihat ada sebuah masjid. Ini yang dinamakan Masjid Fatimah Zahra yang ada di Al-Madinatul Munawwarah. Masjid ini terletak di wilayah peperangan Khandaq. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar semuanya sahabat? InsyaAllah baik-baik saja. Jumpa lagi di channel kami Abang Salam 6 yang selalu menampilkan konten-konten islami. Semoga menginspirasi dan semoga menjadi motivasi aktivitas Anda di hari ini. Pecinta sejarah, seperti yang sahabat ketahui bahwasanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari pernikahannya bersama Siti Khadijah Ummul Mukminin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki seorang putri bungsu yang bernama Fatimah Az-Zahra. Siti Fatimah Az-Zahra mendapatkan pendidikan langsung atau pendidikan penuh dari ayahnya yang seorang nabi, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siti Fatimah tumbuh menjadi perempuan cantik, cerdas, sederhana, dan penuh kasih sayang. Pecinta sejarah, Siti Fatimah lahir di kota Mekah pada Jumat tanggal 20 Jumadil Akhir atau 5 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul atau menjadi Nabi. Siti Fatimah Az-Zahra adalah satu-satunya putri Rasulullah SAW yang tinggal bersama beliau setelah Siti Khadijah Ummul Mukminin meninggal dunia. Pecinta sejarah, di dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwasanya Siti Fatimah Az-Zahra adalah seorang yang paling mirip dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa tiada yang mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cara berjalan dan bertutur kata kecuali Fatimah Az-Zahra. Ya sahabat, saat ini kami berada di sekitar Masjid Fatimah Az-Zahra. Jadi inilah yang dinamakan Masjid Fatimah Az-Zahra. Ya. Dan posisinya masih berada di sekitar wilayah peperangan Khandaq. Jadi di wilayah peperangan Khandaq itu sahabat banyak masjid, ya, masjid Salman Al Farisi, Masjid Al Fatih, Masjid Sayyidina Ali, Masjid Omar, dan ini adalah Masjid Fatimah Az-Zahra. Pecinta sejarah, perlu diketahui bahwasanya Siti Fatimah mendapatkan julukan Az-Zahra yang berarti bercahaya dan berkilau. Meskipun merupakan anak dari pemimpin atau putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin tertinggi Islam, namun kepribadiannya begitu sederhana. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata bahwa Siti Fatimah merupakan bidadari yang menyerupai manusia. Subhanallah. Pecinta sejarah, pada suatu hari Siti Fatimah dihampiri oleh sahabat yaitu Abdurrahman bin Auf yang memberitahu bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menangis. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menangis setelah menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Abdurrahman datang ke sana menghampiri Siti Fatimah Az-Zahra, mengetahui bahwasanya suatu hal yang bisa membuat beliau bahagia adalah dengan melihat putrinya yaitu Siti Fatimah Az-Zahra. Setelah Siti Fatimah mendengar dari sahabat Abdurrahman bin Auf bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menangis, lalu keduanya berangkat ke tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu ia menyelimuti tubuhnya hanya dengan pakaian yang usang. Jadi sahabat, ini mereka pun tidak bisa masuk ke dalam untuk melihat Masjid Fatimah Az-Zahra. Ini adalah Masjid Fatimah Az-Zahra. Jadi mereka hanya bisa melihat dari luar pagar saja. Banyak para jemaah yang mendatangi tempat ini karena di sini banyak masjid-masjid yang bersejarah, khususnya yaitu di sekitar wilayah peperangan Khandaq. Itu di sana itu sahabat, mereka memakai bus, ya, rombongan bersama para jemaah. Pecinta sejarah, seperti inilah suasana di Masjid Fatimah Az-Zahra yang terletak di wilayah peperangan Khandaq. Semoga para sahabat bisa berkunjung ke tempat ini sekaligus melakukan sholat di dalamnya. Masjid Fatimah Az-Zahra saat ini sedang direnovasi dan sedang dipagar. Pecinta sejarah, pernah di suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab menepuk kepala ketika melihat penampilan Siti Fatimah Az-Zahra sambil berkata, betapa nelangsa putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para putri kaisar dan raja-raja menggunakan sutra-sutra halus, sementara Fatimah, anak perempuan utusan Allah Subhanahu Wa Taala, puas dengan selimut bulu dengan 12 jahitan. Kemudian Siti Fatimah berkata, ya Rasulullah, tahukah bahwa Sayyidina Umar terheran-heran dengan pakaianku? Demi zat yang mengutusmu, dengan kemuliaan aku dan Ali bin Abi Thalib, suaminya, selama 5 tahun tak pernah menggunakan kasur kecuali kulit kambing. Subhanallah.
betapa sederhananya putri baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pecinta sejarah, perlu diketahui bahwasanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan tentang Siti Fatimah Zahra dan keistimewaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pemuka perempuan ahli surga ada 4, Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah Ummul Mukminin binti Khawalid, dan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Hadis riwayat Imam Muslim. Pecinta sejarah, Siti Fatimah Zahra dinikahi oleh sepupu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kehidupan rumah tangga Siti Fatimah beserta Sayyidina Ali bin Abi Thalib sangat sederhana. Pernah di suatu ketika, tangan daripada Siti Fatimah sangatlah kasar karena menumbuk gandum sendiri. Saat itu Siti Fatimah memiliki bayi atau putra, yaitu Sayyidina Hasan. Dan Siti Fatimah saat itu sedang mengandung atau sedang hamil, yaitu Sayyidina Husain, anak keduanya, sehingga merasa kewalahan. Pecinta sejarah, itulah sejarah atau kisah kesederhanaan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, putri seorang nabi yang rela hidup sederhana. Ya sahabat, sekarang waktunya kami pun balik ke hotel karena kami punya tanggung jawab mendampingi jemaah ada di hotel. Dan waktunya sore, sebentar lagi maghrib. Terima kasih sudah menonton. Salam dari wilayah peperangan Khandaq. Semoga para sahabat sehat selalu, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.